Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Hahaha. Baiklah, perkenalkan nama saya Eka dan ini narasumber saya Kus Endarti. Oke. Gimana dengan kabarnya nih sama si Kus nih? Baik nggak? Baik dong. Eka sendiri gimana? Alhamdulillah, bisa kamu lihat saya sedang baik dan sehat sekali. Iya. Oke. Jadi mengenai ini kan saya itu sedang membuat acara dan mengundang narasumber yang bernama Kus Endarti ini ya untuk mereview sebuah buku. Jadi sebelum itu saya ingin bertanya, ada nggak sih kegiatan akhir-akhir ini yang berkesan begitu sama Kus? Ini kan abis lebaran gitu, mungkin jalan-jalan, hiburan atau ke pantai atau kemana gitu? Tidak, saya cuma pulang kampung itu sekedar rebahan dan ngumpul sama keluarga. Rebahan, ngumpul sama keluarga. Iya. Terus nggak silaturahmi gitu sama tetangga? Silaturahmi ke tetangga-tetangga, cuman tidak liburan. Tidak liburan ya? Nggak ada liburan di sana? Pokoknya kemarin liburan itu cuman ngumpul sama keluarga aja. Oh, ngumpul aja. Kalau saya sih sepertinya saya masih tertahan di sini. Gimana dong? Gimana kok nggak pulang kampung? Oh enggak, masih apa ya? Bukannya sok sibuk tapi ya emang sibuk gitu kan ya. Sibuk ya? Iya. Jadi untuk itu dalam rangka acara hari ini kita ada narasumber ya yang akan mereview sebuah buku yang menurut saya ini biografi seseorang yang luar biasa sekali yang patut untuk kita kenal dan kita teladani juga ya sikapnya. Itu kita akan di sini akan mereview tentang biografi Pak Hogeng ya, seorang polisi yang katanya itu jujur, pemberani dan bertanggung jawab. Nah, jadi sebelum itu seperti apa sih biografi dari Pak Hogeng itu, atau bagaimana sih dengan Pak Hogeng itu, siapa sih dia? Pak Hogeng itu adalah polisi yang sangat jujur dan berani. Mungkin keberadaan Bapak Hogeng ini tidak banyak dikenal oleh generasi muda. Cuman padahal Bapak Hogeng ini cocok banget jadi panutan bagi kita semua karena berani dan jujur tadi. Bener loh kata Mbak Kus Endar. Sebenarnya saya juga baru tahu ini ya. Karena ada narasumber yang menjelaskan Pak Hogeng, jadi saya tuh tahu ternyata ada pahlawan dari kepolisian yang seperti ini, jujur, berani, luar biasa kan kawan-kawan. Nah, selanjutnya coba jelasin biografi dari Pak Hogeng ini, tanggal lahirnya, saya tuh penasaran gitu. Iya, Bapak Hogeng ini lahir pada tanggal 14 Oktober 1921. Beliau lahir di Pekalongan. Di Pekalongan? Iya, nama aslinya itu bukan Hogeng, tapi Imam Santoso. Awal mula nama Hogeng ini muncul karena waktu kecil Bapak ini sering dipanggil Bugel atau Gemu. Soalnya Bapak itu gemuk. Jadi semasa kecilnya itu Pak Hogeng ini apa sebutannya tadi? Bugel, Gemu. Jadi menarik. Jadi itu ya asal muasalnya bernama munculnya nama Hogeng itu luar biasa. Betul sekali. Bapak ini kan awalnya itu cuman rakyat biasa gitu loh. Cuman dia tuh melihat polisi beranggapan bahwa polisi itu adalah pahlawan bagi rakyat kecil, maka dari itu Bapak ini kepengen menjadi polisi juga gitu. Nah, luar biasa ya. Terus Pak Hogeng ini kan punya orang tua gitu ya. Saya tuh juga pengen tahu gitu, siapa sih orang tua yang udah berhasil melahirkan anak yang luar biasa seperti Pak Hogeng ini. Boleh sebutkan namanya gitu? Nama orang tuanya itu adalah Sukarjo Karyo Hatmojo dan ibunya bernama Umi Kalsum. Sepertinya orang tuanya bangga ya, punya anak yang luar biasa seperti ini. Jadi kita itu kan juga penasaran, kawan-kawan juga penasaran kan seperti apa Pak Hogeng itu. Kan ini ceritanya kita mereview sebuah buku ya, buku dengan judul Hogeng gitu. Seorang polisi jujur, pemberani dan bertanggung jawab seperti yang dikatakan sama Kus Endarti tadi. Di sini narasumber saya ini akan menjelaskan apa isi buku ini. Jadi saya tuh juga penasaran karena bukunya itu sangat tebal tuh. Boleh kalian lihat tuh halamannya, luar biasa. Sepertinya kisah-kisah yang terdapat di dalam ini luar biasa banyaknya. Jadi saya sangat penasaran untuk mengetahui
Jadi bagian-bagian apa saja sih dari isi buku ini yang perlu dijelaskan? Bagian-bagian yang ada di dalam ini, kisah-kisah, peristiwa-peristiwa mungkin yang berkenan gitu, Iya. yang membuat Pak Hugeng ini bertumbuh menjadi polisi yang seperti Saat ini. yang kita lihat ya, dari itunya tuh dikenal sebagai polisi jujur, bertanggung jawab, Dan dan pemberani. Coba jelasin, saya tuh pengen tahu gitu. Buku ini berceritakan tentang perjalanan dan pengalaman Bapak Hogeng dari kecil, remaja, dewasa, hingga saat ini. Dan di buku ini terdapat beberapa bagian dari cerita-cerita beliau. Nah, pengalaman beliau di bagian pertama itu berceritakan tentang kota kelahirannya. Beliau lahir di Pekalongan. Dan bagian kedua itu diceritakan tentang masa sekolah dan masa remaja. Dia tuh sekolahnya berpindah-pindah. Oh, berpindah-pindah ya? Maksudnya tuh SMP di sini, SMA di sini gitu nah. Oh, saya kira itu satu sekolah misalnya SD Tidak. itu pindah-pindah banyak tempat. Ternyata begitu. Dan di Yogyakarta itu sekolahnya. Di Jogja. Iya. Nah, bagian ketiga itu tentang masa kependudukan Jepang. Ya. Jadi iya ya kan, Waktu masa penjajahan. penjajahan Jepang. Iya. Pak Hogeng kan lahir pada tahun 1921. Iya benar. Dan di bagian keempat itu adalah dia menceritakan tentang zaman revolusi dan proklamasi. Oh, jadi saat negara ini merdeka, Pak Hogeng ini ada ya, Iya. juga turut serta Iya menyaksikan. benar. Dan beliau tuh sangat berjasa loh bagi kita semua. Soalnya dia kan jujur, sangat Iya sih. dipercayai oleh Pak Gus Dur, presiden kita. Iya juga sih, karena menemukan polisi yang jujur, apalagi Iya, ditambah dengan itu- keberaniannya itu memang sangat sulit untuk ditemukan gitu. Pada bagian kelima itu diceritakan tentang penyerahan kedaulatan dan masa sesudahnya. Oh, oke. Dan pada bagian keenam itu menceritakan tentang mengenai kota Medan. Dan pada saat itu kota Medan itu sebagai kota yang apa? Apa tuh? Judi, kota judi. Kota judi? Banyak orang yang main judi gitu loh. Oh, Jadi itu salah satu tugas Pak Hogeng harus menyelesaikan masalah itu. permasalahan Iya, itu ya. di situ. Tapi mungkin alhamdulillahnya selesai ya masalahnya. Selesai karena Oh. Bapak ini sangat berjasa ini kan. Alhamdulillah. Iya. Sudah Jadi, tahu belum? Alhamdulillah saya sedikit paham dengan penjelasan Gus Endar tadi. Terima kasih sudah menambah wawasan saya tentang buku Pak Hogeng ini. Luar biasa. Jadi di dalam isi buku ini ada 6 bagian ya. Iya. Oke. Salah satunya itu menjelaskan masa kecilnya. Mungkin masa kecilnya bisa dijelaskan atau bagaimana masa kecilnya sehingga membuat dia itu untuk bercita-cita menjadi seorang polisi. Kan itu pasti ada latar belakangnya dong. Ya itu karena beliau tuh melihat polisi itu sebagai pahlawan bagi rakyat kecil yang bisa membantu rakyat kecil kalau ada masalah. Oh, Jadi kayak seperti pelindung gitu loh. seperti pelindung ya. Jadi dia ingin menjadi polisi juga karena dia ingin melindungi rakyat kecil dan ingin membantu rakyat kecil. Luar biasa cita-citanya. Tapi alhamdulillahnya kesampaian. Iya. Dan pernah sempat menjadi kepercayaannya Bapak Gus Dur ya. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin sudah selesai ya? Sudah selesai ya reviewnya. Saya tuh setiap menit-menitnya itu saya nggak kerasa ternyata review buku ini Setebal yang itu cuma setebal ini bisa dijelaskan secara singkat dan dapat dengan mudah saya. kalau Eka mau baca, pinjam aja. Soalnya ini kalau menjelaskan segini banyaknya butuh waktu yang lama. Terima kasih sarannya. Bentar, nanti saya baca lah kalau sudah ada waktu. Tapi karena udah mendengar penjelasan dari Kusiner ini tadi, jadi udah tahu apa jalan garis alur. besarnya, saya sudah tahu. Mungkin cukup sekian kali ya. Iya. Ada yang ingin Kusender sampaikan ke para pemirsa yang mungkin bakal melihat ini gitu, sesuatu pesan yang pengen disampaikan, ada gitu atau gimana? Tidak ada, cuman saya berpesan kalau misalnya ingin menjadi orang, kalian tuh harus berani, jujur, dan menjadi kayak
Pokoknya intinya jujur. Jujur itu sangat penting loh. Iya, karena jujur itu mahal. Susah menemukan orang yang jujur kan. Gak semua orang itu bisa jujur. Saya salut. Iya. Udah, cukup ya. Ya mungkin cukup sekian ya. Kita akhiri sampai sini saja. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita berpisah ya. Nanti kita bakal Kembali lagi di podcast hahaha selanjutnya. Hafal kali ya jargonnya. Mungkin cukup sekian. Saya mohon maaf ya kalau misalnya ada salah kata gitu. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Disengaja ya. Iya disengaja. Udah. Sekian. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.